warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah SWT. Insya Allah atas berkat rahmatnya lah kita dapat hadir kali ini ya Bu ya. Masih di kegiatan kita FDS setiap bulannya. Nah kali ini Bu kita akan membahas tentang penelantaran nih Bu. Namun sebelum kita masuk materi, biar kita semangat, kita tepuk semangat dulu ya Bu ya. Masih ingat tepuk semangatnya? Masih. Masih. Kita mulai ya Bu ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, biar kita semangat ya Bu ya, memulai materi pada hari ini. Nah Bu, masih ingat nggak Bu materi kita yang pada bulan lalu kita belajar tentang apa ya Bu ya? Kita belajar tentang apa Bu? Pencegahan kekerasan terhadap anak. Nah Bu, materi pencegahan kekerasan terhadap anak ini akan kita bahas dan kita hubungkan dengan penelantaran nih Bu. Jadi materinya saling berkaitan. Nah ibu-ibu tahu nggak sih apa itu penelantaran terhadap anak? Ada yang bisa menjawab? Tahu nggak Bu apa itu penelantaran? Oh iya, jadi penelantaran itu tidak memberikan kasih sayang ya Bu ya, sering ditinggal-tinggal, nggak ngurusin, itu termasuknya dalam penelantaran. Nah ibu-ibu, sekarang kita akan melihat sebuah cerita ya Bu ya, sebuah kasus tentang Tasripin, di mana Tasripin ini merupakan salah satu anak yang terlantar. Kita simak ceritanya berikut ini ya Bu ya. Nah Bu, coba Ibu Resti, coba dibacakan dulu ya Bu ya, itu kisah dari Tasripin. Silahkan Ibu Resti, yang keras ya Bu ya. Iya Mbak. Jauh di sebuah dusun di desa Gunung Lurah, kecamatan Cilogo, Banyumas, Jawa Tengah, Tasripin, bocah tanggung dari dusun pesawahan, harus hidup sendiri dan mencari nafkah untuk menghidupi ketiga adiknya, Dendi, Rianti, dan Daryo. Tasripin harus bekerja di sawah agar adik-adiknya tetap bisa makan. Ayah mereka pergi bekerja di Kalimantan bersama kakak mertuanya. Sementara ibunya meninggal akibat tertimbun longsor saat sedang mencari pasir 1 tahun lalu. Ketiga adiknya sangat mengandalkan kakak kedua mereka. Tasripin yang setiap hari harus bekerja di sawah dengan mencangkul, membersihkan sisa-sisa padi, serta menanam padi bersama warga desa pada saat masa tanam. Hampir setiap hari Tasripin mesti pergi ke sawah untuk mencari uang demi menghidupi ketiga adiknya. Kalau berangkat ke sawah jam 7 pagi dan pulang jam 12 siang, kadang sehari dapat 30 sampai 40 ribu sehari. Itu beli beras dan sayur, sisanya untuk jajan adik-adiknya. Jelas bocah yang telah putus sekolah itu. Pagi sebelum dia berangkat ke sawah, Tasripin harus memasak nasi dan sayur untuk adik-adiknya. Selain memasak, dia juga harus mencuci pakaian, menyapu, serta memandikan adik-adiknya. Tapi bukan hanya sekedar memandikan dan memberikan makan untuk adik-adiknya, dia pun bertanggung jawab terhadap akhlak adik-adiknya dengan mengajak adik-adiknya sholat dan mengaji di musola depan rumahnya. Nah ibu-ibu, tadi sudah kita simak bersama ya cerita dari siapa Bu? Tasripin. Nah saya mau nanya nih Bu, kira-kira apa saja sih Bu pekerjaan dan tanggung jawab yang dilakukan oleh Tasripin dalam cerita tadi? Banyak Mbak, dia harus bangun pagi, harus memasak dulu, mandiin adiknya, ngurusin adiknya, sarapan, terus kerja mencari uang. Banyak sekali tanggung jawab Tasripin ya yang harus dilakukan untuk menghidupi adik-adiknya ya Bu ya. Nah itu kira-kira pantas nggak sih Bu dilakukan oleh anak seusia Tasripin? Tidak pantas sekali Mbak, saya mah tidak pantas. Nggak pantas ya Bu ya, karena hal seperti itu harusnya menjadi tanggung jawab orang dewasa ya Bu ya. Nah kira-kira apa sih Bu yang seharusnya dilakukan oleh ayah atau kerabatnya Tasripin ya Bu ya? Seperti kalau ayahnya emang masih kerja jauh,
harusnya bertanggung harusnya jawab. menitipkan lah seenggaknya, menitipkan kepada entah saudaranya atau ya sekandung yang sekandung sama ayahnya lah Mbak. Baik kerabatnya ya Bu ya, Ya. jadi tidak dibiarkan begitu saja. Nah Bu, dari cerita tadi, apa yang diperbuat oleh Ayah Tasbirin merupakan salah satu tindak penelantaran terhadap anak-anak ya Bu ya. Nah, kalau penelantaran ini Bu, tidak hanya dilakukan oleh orang tua ya Bu ya, tetapi juga bisa dilakukan oleh kerabat yang lain. Penelantaran adalah tindakan yang dilakukan ya Bu ya, di mana tanggung jawab orang tua tidak dilakukan dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, tidak memberikan kasih sayang perhatian ya Bu ya, itu termasuk dalam tindakan penelantaran. Untuk lebih jelasnya lagi nih Bu, apa itu penelantaran anak dapat kita lihat dalam flip chart berikut ini. Penelantaran anak tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua atau pengasuh dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, baik fisik, rohani maupun sosial ya Bu ya. Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar atau baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Kasihan ya Bu ya Tasbirinnya ya. Harusnya dengan anak yang sekecil itu masih mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, tapi dia harus bertanggung jawab ya Bu ya untuk menghidupi anak-anaknya. Nah Bu, dari cerita tadi, sekarang kita untuk memotivasi ya Bu ya diri kita sebagai orang tua, kita akan melihat film nih Bu. Film ini tentang Raini, putri tukang becak yang lulus komplot ya Bu ya. Nah, ayo kita saksikan bersama-sama film berikut ini. Masih ingatkah Anda dengan mahasiswa terbaik Universitas Negeri Semarang tahun 2014 lalu? Ya, dialah Reni. Jumat sore, Reni tiba di Bandara Soekarno-Hatta untuk transit dan kemudian bertolak ke Inggris. Berbekal beasiswa kepresidenan, ia akan melanjutkan studi S2 jurusan akuntansi dan keuangan di Birmingham University. Jika lancar, Reni akan menjalani kuliahnya selama setahun. Gadis berusia 22 tahun ini bertekad untuk kembali ke tanah air dan mengabdi pada dunia pendidikan di Indonesia. Ingin melakukan yang terbaik ketika menjalani studi, mencari ilmu yang bermanfaat, ketika di sana eksplorasi sebaik mungkin, sedalam mungkin, sehingga ilmu-ilmu tersebut bisa bermanfaat ketika saya pulang di Indonesia. Reni meraih nilai terbaik dengan IPK 3,96 di Universitas Negeri Semarang tahun 2014. Saat wisuda, ia diantar dengan mengendari becak oleh sang ayah. Momen itu mengunggah simpati banyak orang, berbagai tawaran pekerjaan dan beasiswa pun bermunculan. Termasuk dari Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Reni pun mendapat kado istimewa yaitu beasiswa kepresidenan. Terima kasih banget kepada Net TV karena di awal menjembatani saya untuk bertemu Bapak SBY dan saya mendapatkan rekomendasi untuk beasiswa ini. Ini sebuah seperti mukjizat dari Allah karena awalnya saya hanya bermimpi untuk bisa bertemu dengan Bapak SBY, bisa mendapatkan beasiswa presiden ini dan bisa studi ke UK, khususnya di University of Birmingham. Semoga sukses selalu buat Net TV, selalu menginspirasi dan juga memberikan berita-berita yang terbaik untuk masyarakat Indonesia. Sebelumnya, Reni diantar kedua orang tuanya ke Bandara Ahmad Yani Semarang Jumat siang. Mugiono, sang ayah, meminta dirinya tekun dan tidak menyia-nyiakan kesempatan berharga ini. Harapan saya ilmunya bisa bermanfaat untuk nantinya ke Fakultas UNES lagi, maksudnya gitu. Jadi saya sama ibunya juga sangat mendorong. Kepergian Reni menimbulkan rasa haru bagi keluarganya. Reni membuktikan bahwa keterbatasan ekonomi tak menghalangi seseorang untuk bisa berprestasi. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Tadi kita sudah melihat film ya Bu ya, film Raini, si anak tukang becak yang lulus komlut bahkan sekarang sudah bisa melanjutkan pendidikannya S2 ya Bu ya. Nah, dari film ini dapat kita simpulkan bahwa keterbatasan ekonomi tidak menghalangi untuk anak tetap dapat berprestasi. Nah Bu, untuk kesimpulan pembelajaran kita kali ini nih, ada pesan-pesan kunci yang harus
disampaikan ya Bu ya. Yang pertama, nomor 1 ya Bu, tidak memenuhi hak-hak anak adalah bentuk penelantaran terhadap anak. Yang kedua, orang tua harus melakukan pencegahan terhadap penelantaran. Ketiga, segala bentuk pemanfaatan anak untuk mendapat keuntungan materi maupun bukan materi adalah bentuk eksploitasi terhadap anak. Dan yang keempat, orang tua wajib melakukan pencegahan terhadap eksploitasi. Nah, pesan-pesan kunci ini mohon diterapkan di rumah ya Bu ya. Kita harus melakukannya sebagai orang tua. Tidak boleh menelantarkan anak dalam bentuk sekecil apapun. Nah, untuk selanjutnya nih Bu, ini ada PR nih buat ibu-ibu yang dikerjakan di rumah. Coba buka halaman 55 ya Bu ya. Nah, halaman 55 itu berisi tentang lembar pekerjaan rumah. Tentang apa tuh Bu ya? Memberikan waktu untuk anak, bermain untuk anak. Ya, cara mengisiannya itu ada kolom-kolom ya Bu ya. Di nama ada nama pengasuh, kemudian cara untuk mencegah penelantaran. Sudah dilakukan atau belum dilakukan. Nah, nanti itu ada poin-poinnya, ibu-ibu tinggal menceklis saja ya Bu ya. Itu mohon diisi di rumah. Pertemuan berikutnya nanti saya cek sudah dilakukan atau belum gitu. Nah, kalau gitu kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat ya Bu ya. Apa yang sudah dipelajari hari ini dilakukan dan dilaksanakan di rumah. Berbagi juga dengan orang-orang di sekitar rumah agar bisa sama-sama kita tidak melakukan penelantaran terhadap anak. Oke, saya akhiri pertemuan kita pada hari ini. Tepuk semangat dulu Bu. Gimana tadi Bu? Tepuk semangat. Semangat. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.